Setelah di video sebelumnya kita udah bahas saham-saham di sektor energi, di video kali ini kita bakalan bahas IPO dari Superbank. Di mana setelah ditunggu-tunggu akhirnya Superbank ini mengumumkan bahwa mereka akan IPO dengan kode sahamnya itu SUPA. Nah, di video kali ini kita bakalan bedah IPO dari saham SUPA dan kita bakalan bahas juga ya gimana prospek saham SUPA ini untuk kedepannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Video ini disponsori oleh Ajaib Investasi, platform investasi yang super lengkap di mana di Ajaib ini teman-teman bisa mulai investasi di berbagai macam instrumen, mulai dari investasi di saham, teman-teman juga bisa investasi di reksadana, dan teman-teman juga bisa investasi di aset kripto. Semuanya itu ada di dalam satu aplikasi, yang mana tentunya itu bisa memudahkan kalian untuk mulai investasi dan juga mengelola portofolio investasi kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, di antaranya ada stock pick terupdate, stock pick untuk investasi. Kalian juga akan dapatkan template from AI dan kalian juga akan dapatkan beberapa benefit lain dengan harga yang terjangkau. Cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bagian bawah video, atau teman-teman bisa masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia di bagian tab membership. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya IPO dari Superbank atau SUPA. Kita bakalan kupas tuntas IPO-nya SUPA. Nah, pertama kita bakalan bahas dulu gimana sih model bisnis dari Superbank atau SUPA. Nah, seperti namanya Superbank ya, dia ini adalah bisnis perbankan. Jadi, Superbank ini adalah perusahaan bank. Nah, tapi bukan perusahaan bank biasa, dia ini adalah bank digital. Jadi, bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital. Nah, Superbank atau SUPA ini dia menawarkan produk keuangan seperti bank pada umumnya ya, mulai dari tabungan, ya, deposito, ya, di mana dia punya beberapa produk nih, contohnya kayak Saku by Superbank, Celengan by Superbank, sama produk deposito. Nah, selain itu dia juga ada produk pinjaman untuk penyaluran kredit, ya. Ada pinjaman namanya itu pinjaman atur sendiri atau PAS. Nah, itu salah satu produk dari si SUPA. Ya, selain dari tabungan, deposito, pinjaman, ya, itu layanan perbankan yang basic, si SUPA ini juga dia ada solusi pembayaran digital. Ya, jadi kita bisa ngelakuin pembayaran secara digital menggunakan kris. Ya, jadi dia udah punya kris nih untuk memudahkan kita untuk bayar kalau kita misalnya beli sesuatu. Nah, keunggulan dari Superbank ini adalah dia ini punya akses ke ekosistem bisnis dari MTech Group. Karena memang Superbank ini kan bagian dari grupnya MTech. Ya, jadi dia punya nih akses nih ke ekosistem bisnisnya MTech. Ya, mulai dari Grab, OVO, ya, termasuk juga video, yang mana itu bisa mempermudah akuisisi nasabah, yang mana tentunya itu bisa mendorong pertumbuhan, itu bisa mempermudah pertumbuhan. Ya, dengan dia bisa akuisisi nasabah, ya, dia bisa dapetin nih pengguna-pengguna dari OVO, penggunanya Grab, ya, pelanggannya video, ya, itu bisa jadi nasabahnya dia, ya, jadi dia bisa akuisisi nasabah nih, dia dapat benefit sebagai bagian dari MTech Group, dia bisa akuisisi nasabah dari OVO, Grab Video, itu bisa mendorong pertumbuhan bisnis untuk kedepannya, gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas teman-teman ya detail dari IPO-nya. Ya, jadi untuk si Superbank atau SUPA ini, ya, untuk IPO-nya dia nanti, jumlah saham yang ditawarkan itu adalah sebesar 4,4 miliar lembar saham. Untuk porsi masyarakat atau porsi publik itu sebesar 13%. Jadi free float-nya itu sebesar 13%. Ya, jadi untuk masyarakat, ya, porsi kepemilikannya untuk masyarakat atau publik, ya, itu sebesar 13%. Nah, IPO-nya ini harganya ini akan ada di kisaran 525 sampai 695 per saham. Ya, jadi range harganya segitu ya, 525 sampai 695. Ya, tentunya kalau oversubscribe ya udah pasti mentok ke kanan 695 gitu ya. Nah, untuk dana yang dihimpun itu sebesar maksimal 3,06 triliun.
Ya, jadi dia akan menghimpun dana sebesar 3,06 triliun. Nah, 3 triliun ini dipakai buat apa? Ya, 3 triliun ini 70%-nya itu dipakai untuk jadi setoran modal kerja untuk penyaluran kredit. Ya, jadi bisa dibilang ya dari dana IPO tadi 3 triliun ya itu akan dimasukkan ke dalam dana simpanan atau dana depositnya si Superbank untuk nantinya bisa dipakai untuk penyaluran kredit. Gitu ya. Jadi 70% tuh mayoritasnya dipakai untuk jadi setoran modal kerja untuk dia bisa penyaluran kredit gitu ya. Jadi dengan kayak gitu ya tentunya kreditnya ke depannya berpotensi untuk tumbuh dan tentunya itu bisa mendorong pertumbuhan dari pendapatan bunga. Nah, 30%-nya itu dipakai buat apa? 30%-nya itu dipakai untuk belanja modal yang dilakukan secara bertahap untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi sisa dari dananya itu akan dipakai untuk capital expenditure atau belanja modal, tapi sifatnya itu bertahap. Jadi untuk jangka panjang nih. Nah, untuk apa nih? Dia pakai belanja modalnya itu untuk apa? Untuk investasi, untuk mengembangkan digital bankingnya. Yang mana digital banking dari Superbank ini, dia itu banyak fokusnya itu ke segmen retail dan UMKM. Gitu ya. Dan di dalamnya itu ada produk pendanaan, ada produk pembiayaan, dan juga produk pembayaran digital. Gitu ya. Jadi dia mau ngembangin digital bankingnya untuk kedepannya, untuk jangka panjang, untuk 5 tahun ke depan. Dan itu adalah tujuan dari penggunaan sisa 30% dari CAPEX-nya. Ya, pengembangannya ini juga termasuk investasi untuk pengembangan teknologinya, teman-teman ya. Jadi dia juga mau ngembangin nih teknologinya. Ya, mulai dari dia ngembangin infrastruktur digital, dia ngembangin sistem artificial intelligence atau AI-nya, ya. Dia juga mau ngembangin data analytics dan juga cyber security. Nah, dengan kayak gitu, dengan teknologinya dikembangin, ya, harapannya si Superbank ini bukan cuman dia bisa memberikan produk yang semakin banyak, tapi kualitas layanannya itu juga semakin bagus. Ya, jadi 30% ini dipakai untuk mengembangkan digital banking secara keseluruhan, ya. Bukan cuman dia mau memperbanyak produk, tapi dia juga mau meningkatkan kualitas dari layanannya. Dia mau meningkatkan kualitas dari digital bankingnya. Gitu ya. Bukan cuman ngejar kuantitas, produknya makin lama makin banyak, tapi juga ngejar kualitas. Ya, produk keuangannya, layanan perbankannya yang bisa diberikan untuk nasabah, ya, itu bisa diakses dengan lebih cepat, ya, kecepatan aplikasinya bisa lebih cepat, gitu ya. Dan juga lebih aman, gitu ya. Dengan dia lebih cepat dan lebih aman, itu ya itu pasti akan berpotensi untuk meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi, ya, dan tentunya juga bisa numbuhin nasabah, numbuhin jumlah nasabahnya, gitu ya. Jadi teknologi itu dikembangin kan supaya aplikasinya makin cepat ya, kecepatan performa aplikasinya makin cepat, gitu kan. Dengan performa aplikasinya makin cepat kan artinya akan semakin banyak transaksi yang bisa diselesaikan dong. Semakin banyak transaksi yang bisa dieksekusi dong, dan semakin banyak juga pembelian produk keuangan yang bisa terselesaikan. Ya, dengan kayak gitu kan itu bisa numbuhin pendapatan, baik itu pendapatan dari segi fee transaksi, jadi setiap transaksi itu ada pendapatan fee-nya, gitu ya. Dan kalau makin besar, makin banyak transaksi yang bisa dilakukan di dalam Superbank, ya tentunya pendapatan fee-nya juga akan bertumbuh. Nah, selain itu ya tentunya juga produk-produk lain, contohnya kayak dana simpanan, tabungan, deposito, dan pinjaman, ya itu kan juga bisa bertumbuh. Yang mana ya itu tentunya bisa numbuhin dana simpanan. Kalau dana simpanannya bertumbuh, itu bisa numbuhin pinjaman atau kredit. Dengan kayak gitu, ya pendapatan bunga juga akan tumbuh dalam jangka panjang. Ya, jadi kalau untuk IPO Superbank ini ya benar-benar 100% sebenarnya dipakai untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi 70% untuk nambah kredit, 30% untuk ngembangin digital banking. Yang mana ya semuanya itu dipakai untuk pengembangan bisnis untuk kedepannya dalam jangka panjang. Nah, setelah kita tahu gimana sih penggunaan dana IPO-nya Superbank, sekarang kita bakalan lihat gimana sih kinerjanya Superbank dari beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk total kredit ya, untuk Superbank ini dari kuartal keempat tahun 2024 ke kuartal kedua tahun 2025, ya ini bertumbuh dari 6,4 triliun jadi 8,3 triliun. Pertumbuhannya itu hampir 30%. Nah, ini pertumbuhan yang signifikan ya, dan ini tentunya sesuatu yang bagus. Ya, artinya dengan kreditnya bertambah, apalagi pertumbuhannya signifikan, ya artinya itu memberikan potensi untuk kedepannya pendapatan bunga dari Superbank itu juga bisa bertumbuh signifikan.
Dan itu tentunya bagus ya kalau pendapatan bunganya bisa bertumbuh, yaitu juga bisa berimbas ke pertumbuhan dari profitnya. Dan kalau kita perhatiin di bagian bawah dari tabel kredit ya, ada tabel pendapatan sama laba. Ya, kita bisa lihat di sini kalau untuk pendapatan bunga bersihnya, ya dari tahun 2023 ke 2024 itu naik 2 kali lipat. Dan dari kuartal kedua tahun 2024 ke kuartal 2 tahun 2025 itu naiknya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Ya, jadi pertumbuhannya benar-benar signifikan banget nih untuk pendapatan bunga. Ya, dan untuk pendapatan non bunga, ya dari tahun 2023 ke 2024 ini pertumbuhannya 2 kali. Ya, dari 2024 ke 2025 itu bertumbuh juga, signifikan juga, tapi nggak sampai 2 kali. Ya, jadi baik pendapatan bunga bersih maupun pendapatan non bunga ini dua-duanya sama-sama bertumbuh. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin lagi ya, antara pendapatan bunga bersih sama pendapatan non bunga, ya pendapatan bunga bersihnya itu jauh lebih gede daripada pendapatan non bunga. Yang artinya pendapatannya Superbank itu mayoritas lebih dari 95%, ya jadi hampir semuanya pendapatannya Superbank itu berasal dari pendapatan bunga bersih. Jadi Superbank ini ya sangat bergantung sama pendapatan bunga bersih. Gitu ya, pendapatan non bunganya itu nominalnya masih kecil banget dan belum seberapa. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa Superbank ini dia masih sangat mengandalkan pendapatan dari bunga pinjaman. Gitu ya. Dan untuk pendapatannya ya, kalau kita lihat nih total pendapatan, ya ini pertumbuhannya gede banget ya, lebih dari 2 kali ya. Dan kalau teman-teman lihat di bagian bawah laba sebelum pajak ya, profit before tax sama net profitnya ya, kita bisa lihat di sini kalau Superbank ini ya, dia ini sebenarnya baru aja profit. Ya dimana di tahun 2023 sama 2024 itu dia masih loss, masih rugi. Ya di tahun 2025 ini dia baru bisa cetak profit. Ya jadi ini masih fase profitabilitas di fase awal banget. Ya jadi dia udah bisa cetak profit ya, tapi masih baru banget bisa cetak profit. Gitu ya. Jadi ya Superbank ini tentunya ya dengan dia pendapatannya bertumbuh ya tentunya berpotensi juga untuk numbuhin laba bersih. Ya harapannya tentunya seiring dengan pendapatannya bertumbuh gitu ya, seiring juga dengan produknya semakin lama semakin dikembangkan, ya seiring juga dengan dia semakin bertumbuh di dalam ekosistemnya MTech, ya harapannya bukan cuma pendapatannya aja yang bertumbuh, tapi dari segi beban operasional itu juga bisa ditekan, atau paling enggak ya kalau misalnya pendapatannya bertumbuh ya beban operasionalnya ya bertumbuh juga, tapi pertumbuhannya nggak sekencang pendapatan, yang mana tentunya itu bisa mendorong profitabilitas. Jadi harapannya aja dengan pendapatannya bertumbuh, bisnisnya dikembangin terus, ya harapannya ke depannya Superbank atau Supa ini bisa terus-menerus cetak laba bersih. Gitu ya. Jadi tahun 2025 ini adalah fase awal di mana Superbank ini dia bisa cetak profit. Nah, kalau kita lihat dari segi rasio perbankan teman-teman ya, untuk NPL atau non-performing loan ini ada di 2,7%. Yang mana sebenarnya ini termasuk NPL yang bagus ya teman-teman ya. NPL itu kalau di bawah 3, ya itu termasuk bagus kalau menurut gua. Ya, jadi NPL di bawah 3, yang mana Superbank ini 2,7%, ini termasuk NPL yang bagus. Artinya kualitas kredit, kualitas aset dari Superbank ini dalam kondisi yang bagus. Nah, setelah kita bahas gimana sih kinerja bisnis dari Superbank, sekarang kita bakalan bahas ya, gimana sih prospek dari Superbank ini untuk kedepannya. Gimana prospek bisnisnya di masa depan. Nah, poin yang pertama yang mau gue sampein itu adalah dengan dia dapat dana IPO, artinya Superbank ini akan dapat tambahan dana deposit untuk nantinya dipakai untuk penyaluran kredit. Artinya apa? Dengan adanya tambahan dana deposit, itu artinya Superbank ini jadinya lebih nggak butuh tambahan dana deposit. Nah, karena dia lebih nggak butuh tambahan dana deposit atau tambahan dana simpanan, artinya apa? Artinya Supa ini bisa menurunkan bunga tabungan dan juga bunga deposito. Yang mana dengan dia ngelakuin itu, dengan dia nurunin bunga tabungan sama deposito, itu bisa ngebantu Superbank atau Supa untuk bisa semakin hemat beban bunga. Yang mana kalau dia semakin hemat beban bunga, artinya kan pendapatan bunga bersihnya bisa dibantu untuk bisa meningkat. Dan juga kalau dia beban bunganya semakin hemat, itu juga bisa ngebantu untuk meningkatkan profitabilitas. Itu juga bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan dari laba. Gitu ya. Dan dengan kreditnya bertumbuh, ya, tadi kan dana IPO-nya dipakai untuk penyaluran kredit. Nah, kreditnya bertumbuh dong.
dengan kredit yang bertumbuh, artinya itu bisa mendorong pertumbuhan pendapatan bunga untuk kedepannya. Dan juga Superbank ini dengan dia integrasi ya dengan ekosistemnya Mtek Group ya, ada Grab, ada OVO, ada Video, dan ada bisnis lainnya. Artinya Supa ini dapat akses ke customer base dari grup Mtek yang besar banget ya. Jadi dia dapat akses nih ke customer base yang lebih besar, dan itu tentunya mempermudah akuisisi nasabah, dan itu tentunya bisa membantu pertumbuhan dari pendapatan sama labanya si Superbank. Gitu ya. Ya, ini juga tentunya keuntungan tersendiri di mana dia dengan dia dapat akses nih ke ekosistem Mtek, artinya dia bisa akuisisi nasabah ya tanpa harus ngeluarin banyak biaya. Gitu ya. Karena kan dia udah dapat nih akses ke ekosistem Mtek. Jadi dia udah dapat nih customer base yang besar ya. Jadi dengan kayak gitu akuisisi nasabah bisa lebih mudah, dan dengan kayak gitu dia nggak usah ngeluarin uang untuk akuisisi nasabah gitu ya, karena ya udah dapat nih akses dari ekosistem gitu ya. Terus untuk produk keuangan ya kayak pembiayaan, pembayaran digital ya, itu kan akan dikembangin nih ya, termasuk juga produknya akan diperbanyak gitu kan. Nggak cuma diperbanyak tapi ya mungkin kualitas juga akan ditingkatkan. Nah, dengan produk keuangan dari Superbank ini diperbanyak, ditingkatkan, digital bankingnya di-upgrade terus, dikembangin terus ya, itu akan menumbuhkan pendapatan bunga dan juga pendapatan fee transaksi gitu ya. Dengan digital bankingnya terus dikembangin, artinya semakin banyak nih orang yang berminat untuk top up ke Superbank. Kalau semakin banyak orang yang top up ke Superbank, artinya kan ya untuk pendapatan dari fee transaksi ya, di mana di dalamnya itu semakin banyak transaksi, itu juga akan meningkat. Dan tentunya dengan produk diperbanyak, termasuk juga produk pinjaman, itu juga akan meningkatkan pendapatan bunga. Ya, dan dengan semakin banyak top up, artinya menumbuhkan dana simpanan juga. Jadi, produk keuangannya si Superbank ini, dia di dalam aplikasi bank digitalnya itu, ya, dengan itu dikembangin terus, yaitu bisa menumbuhkan bisnis dari Superbank dari segala aspek. Ya, dan juga transaksi harian untuk Superbank ini, dia bertumbuh pesat teman-teman ya. Dari beberapa kuartal terakhir, ini transaksi hariannya bertumbuh pesat. Dan juga dengan adanya integrasi dengan Kris, ini akan jadi katalis pertumbuhan pendapatan fee transaksi. Ya, jadi potensi pertumbuhannya menurut gua masif banget untuk kedepannya. Ya, dari segala aspek ini potensi pertumbuhannya bagus, tapi tetap aja ada potensi resiko ya. Dimana Supa atau Superbank ini kan dia perbankan yang nyasar ke segmen retail, consumer, sama UMKM. Yang mana ini adalah segmen yang bisa dibilang cukup rentan terkena kredit macet atau non-performing loan. Jadi kalau misalnya ekonomi itu lagi melambat, ya ekonomi lagi lesu, tentunya segmen kayak UMKM ini bisa mengalami kredit macet atau non-performing loan yang bengkak. Gitu ya. Yaitu tentunya bisa menghambat pertumbuhan dari Superbank karena Superbank harus ngeluarin dana pencadangan, biaya pencadangan gitu ya. Nah, selain itu, potensi kompetisi dari bank digital lain ini juga cukup kuat nih teman-teman ya, di mana ada bank digital itu kan ada beberapa bank lain ya, kayak Cbank, ada Bank Jago atau Arto ya, ada Blue by BCA juga ya. Dan gak cuma itu aja, dia juga akan dapat kompetisi dari perbankan UMKM, yaitu BBRI dan juga Agro gitu ya. Jadi tentu ada kompetisi nih ya di dunia digital banking ini, kompetisinya lumayan ketat. Jadi itu juga yang harus dihadapi sama Superbank. Dan kalau Superbank kalah bersaing, yaitu berpotensi menghambat pertumbuhan dari Superbank untuk kedepannya. Nah, setelah kita bahas ya gimana sih kinerja bisnis dari Superbank, gimana sih penggunaan dana IPO-nya, dan gimana prospeknya di masa depan. Dan mungkin teman-teman ada yang tertarik nih ya untuk beli IPO saham Superbank karena kalian mungkin ngelihat kalau prospeknya ini bagus untuk kedepannya. Ya, di sini gue bakalan ajarin kalian gimana sih caranya untuk kita bisa pesen IPO saham Superbank atau Supa ini. Ya, dan untuk pemesanan saham Supa ini bisa dengan mudah dilakukan di aplikasi Ajaib Sekuritas. Ya, kita masuk aja ke Ajaib teman-teman ya. Dan di sini di aplikasi Ajaib di menu utama, teman-teman bisa menemukan menu namanya eIPO. Ya, teman-teman langsung aja klik di menu eIPO. Ya, nah di sini kita akan masuk ke list saham-saham yang akan segera IPO. Ya, ada saham RLCO dan saham Superbank atau Supa. Nah, di sini kita langsung aja klik saham Superbank atau Supa. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini ada penjadwalannya ya, mulai dari penawaran awal itu tanggal 25 November sampai 1 Desember.
Ya, terus sampai nanti pencatatan tanggal 17 Desember. Gitu ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah teman-teman ya. Nah, ini untuk yang dibatalkan dicuekin aja. Karena kemarin gue pernah nyoba ya, ada nyoba. Dan gue batalin gitu ya. Nah, itu dicuekin aja. Nah, di sini juga ada tentang perusahaan dan deskripsi perusahaan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat nih lebih detailnya seperti apa. Dan di bagian paling bawah, ya, itu juga ada prospektus ya. Jadi kalian bisa buka juga nih prospektusnya untuk kalian ngelihat ya, gimana sih detail dari IPO-nya saham Superbank. Nah, setelah kalian baca-baca ya dan kalian mau beli ya, langsung aja klik pesan gitu ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke pemesanannya ya, teman-teman bisa ubah-ubah harganya, kalian mau di harga berapa gitu ya. Tadi by default di 610 teman-teman ya. Nah, katakanlah di 610 aja. Dan gue pengen pesen katakanlah ya udah 1 lot aja gitu ya. Nah, di sini ya, kita masuk ke opsi yang ada di bawah ya. Di situ ada opsi untuk cash tidak ditahan dan konversi harga otomatis. Nah, ini maksudnya apa ya? Untuk cash tidak ditahan, kalau misalnya teman-teman itu centang, artinya uang cash kalian itu tidak akan ditahan dan baru diambil kalau misalnya kalian jadi ini beli saham Superbank, cashnya itu baru akan diambil di H-1 IPO. Di sini ada detailnya teman-teman ya. Teman-teman pencet aja icon yang ada i-nya. Ya, di sini detailnya dijelasin nih ya. Jika opsi dipilih, cash kamu tidak ditahan. Namun pesanan IPO akan dibatalkan otomatis jika cash tidak mencukupi pada pukul 5 sore H-1 sebelum akhir penawaran umum. Gitu ya. Jadi untuk cashnya itu ya akan ditarik di jam 5 sore H-1. Ya, H-1 penawaran umum. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pertimbangkan lagi cashnya mau ditahan atau enggak. Kalau gua akan centang cash tidak ditahan. Gitu ya, karena cashnya ya gue mau cashnya itu mau gue pakai dulu untuk yang lain gitu ya. Dan juga di bawah ada konversi harga otomatis. Nah, ini untuk konversi harga otomatis kalau misalnya kalian centang ya, artinya untuk lot yang kalian dapatkan itu nanti akan menyesuaikan harga saham finalnya gitu ya. Misalnya sekarang kita pesen saham Supa di harga 610. Nah, tapi ternyata harga finalnya misalnya di 695. Nah, karena kan beda tuh ya, harga sahamnya kan beda tuh antara harga yang kita mau beli sama harga final. Nah, nanti jumlah lotnya itu akan menyesuaikan ya dengan harga finalnya. Nah, kalau misalnya kita centang, yaitu nanti bukan harganya, tapi lot yang kita dapatkan akan menyesuaikan harga final. Nah, di sini gue nggak mau centang gitu ya. Untuk yang ini nggak centang ya. Terus di bagian bawah itu ada pertanyaan lagi nih, apakah kamu pihak yang terafiliasi? Gue enggak. Dan apakah kamu karyawan Superbank atau Supa? Enggak juga. Gitu ya. Nah, setelah itu ya teman-teman centang saya menyetujui syarat dan ketentuan untuk IPO. Gitu ya. Teman-teman bisa baca dulu BTW. Ya, teman-teman bisa baca dulu. Ini masih ada masih loading ya. Nah, ini teman-teman bisa baca syarat dan ketentuannya ya. Sampai bawah ya. Kalau misalnya kalian udah baca dan kalian tetap memutuskan untuk beli, kalian centang. Nah, nanti setelah itu kalian klik pesan. Nah, udah, nanti diminta konfirmasi beneran mau pesan atau enggak, kalian klik pesan. Udah, dari sini pesanan kalian udah berhasil. Jadi, bisa dengan mudah teman-teman ya untuk pesen IPO, untuk pesen saham-saham IPO dengan aplikasi Ajaib Sekuritas. Ya, jadi dengan pakai Ajaib ya, teman-teman bisa pesen saham IPO dengan mudah, dengan cepat juga, di mana UI-nya itu sangat ngebantu teman-teman untuk bisa menavigasikan ke dalam IPO-nya. Dan itu tentunya mempermudah dan mempercepat teman-teman untuk bisa beli saham IPO. Nah, buat kalian yang mau mulai investasi di aplikasi Ajaib, kalian bisa registrasi dengan pakai kode referral TODO068. Nah, Ajaib ini juga lagi ada program yang cukup menarik nih buat kalian, yaitu program cashback saham Superbank. Ya, jadi buat teman-teman yang beli IPO saham Superbank, kalian berkesempatan untuk dapat cashback. Ya, syarat dan ketentuannya adalah kalian ini pengguna baru Ajaib yang baru aja registrasi di Ajaib dan kalian melakukan deposit RDN sama periode program dan setelah akun Ajaib kalian itu dinyatakan aktif. Ya, terus kalian lakukan pemesanan saham IPO Superbank di masa penawaran awal sampai dengan masa penawaran umum. Nanti pengguna yang beruntung dan terpilih secara acak ya, itu akan dapat cashback saham Superbank senilai Rp25.000. Pengumuman pemenang itu akan diumumkan selambat-lambatnya 14 hari bursa setelah program berakhir ya, dan cashback sahamnya itu akan diberikan paling lambat 15 hari bursa setelah pengumuman. Dan periode programnya itu di antara tanggal 25 November 2025
sampai 15 Desember 2025. Overall untuk Superbank atau SUPA ini gue punya beberapa investment thesis yang bisa kita jadiin bahan pertimbangan untuk kita nantinya decision making untuk kita antara beli atau nggak beli saham Superbank. Nah, beberapa investment thesis di sini yang mau gue sampaikan adalah yang pertama untuk Superbank atau SUPA ini, dia ini saham turnaround play, di mana setelah rugi bertahun-tahun, ya Superbank atau SUPA ini berbalik jadi profit. Ya, jadi tahun ini adalah tahun di mana SUPA ini dia mulai cetak profit. Ya, jadi buat teman-teman yang suka dengan saham-saham turnaround yang berbalik nih nasibnya dari tadinya rugi, ya sekarang udah bisa profit, ya ini mungkin bisa jadi pilihan buat kalian. Nah, selain dari turnaround play, ya Superbank ini juga termasuk saham growth play atau saham growth. Ya, di mana SUPA ini punya potensi pertumbuhan yang masif banget ke depannya, di mana dana IPO-nya itu dipakai sepenuhnya untuk perkembangan bisnis, untuk pertumbuhan bisnis. Ya, mulai dari dipakai untuk pertumbuhan kredit, yang mana itu akan mendorong pertumbuhan pendapatan bunga. Terus dana IPO-nya juga dipakai untuk belanja modal untuk pengembangan digital banking, yang mana itu bisa mendorong pertumbuhan dari dana simpanan, dan juga bisa mendorong pertumbuhan dari pendapatan fee transaksi, ya. Dan juga Superbank ini dengan dia dapat akses ke ekosistem bisnis dari MTech Group, ya, itu bisa mempermudah akuisisi nasabah. Nah, tapi meskipun Superbank ini punya potensi turnaround dan potensi growth yang luar biasa untuk kedepannya, tapi Superbank ini dia dihargai di valuasi yang mahal banget. Di mana berdasarkan EPS annualized yang gue hitung ya, kalau kita ambil nih data net profitnya, terus kita setahunkan, ya itu kita dapat net profitnya Superbank itu di 41 miliar. Dan kalau kita bagi dengan jumlah saham beredar, artinya kita dapat EPS-nya Superbank itu di 1,21. Dan untuk book value per share, ya kalau kita hitung nih ekuitasnya Superbank, ya ekuitas dia yang ada, ditambah nanti ekuitas yang bertambah setelah IPO, yaitu sebesar 8,3 triliun. Dan kalau kita bagi dengan saham beredarnya di 33,8 miliar, itu kita dapat book value per share-nya di 247. Nah, dengan EPS-nya kita udah tahu, book value per share juga udah tahu, ya. Dengan harga IPO si Superbank ini ada di 695, itu artinya kita beli saham Superbank di valuasi price to earnings 574 kali dan price to book value 2,8 kali. Yang mana untuk valuasi ini termasuk mahal banget terutama untuk pernya. Ya, per 574 kali itu artinya ya dari laba bersihnya Superbank itu kita baru balik modal itu dalam kurun waktu 574 tahun sebagai business owner. Ya, jadi ini valuasi yang mahal banget. Nah, cuman mungkin ada dua sisi nih, ya, dua pandangan yang berbeda. Ya, yang satu beranggapan bahwa oh pernya terlalu mahal nih, artinya nggak bagus lah buat investasi, pernya gede banget 570 kali. Tapi ada sisi lain yang bilang bahwa ya kan si Superbank ini baru profit, gitu ya, baru profit nih, dia baru turn around. Nanti kedepannya dengan dia udah bisa cetak profit, ditambah dia masih ngembangin bisnis, ya artinya potensi pertumbuhan labanya itu gede banget nih untuk kedepannya. Nah, dua sisi itu kan melihat si Superbank ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, teman-teman ya bebas mau di sisi mana, mau di sisi yang beranggapan bahwa Superbank kemahalan, atau teman-teman ada di sisi yang bilang bahwa oke, Superbank kemahalan sekarang memang, tapi nggak apa-apa, toh juga kan potensi pertumbuhannya kencang. Nah, terserah kalian mau melihat Superbank ini dari sisi yang mana, ya gue kasih kalian kebebasan. Dan terakhir, untuk Superbank, ya ini juga bisa jadi bahan pertimbangan, yaitu Superbank ini dengan dia jadi digital banking yang menyasar ke segmen UMKM dan consumer, terutama segmen retail, dia tentunya akan menghadapi kompetisi yang ketat nih dari bank lain, terutama bank digital lain. Ya, ada Cbank, ada Blue, ada Bank Jago, ya, dan untuk menyasar ke segmen UMKM, tentu Superbank ini juga harus bersaing dengan BBRI, teman-temannya, dan juga anak usahanya yaitu Bank Raya. Gitu ya. Jadi potensi kompetisinya gede nih, teman-teman ya. Potensi kompetisinya ketat nih sebagai perbankan digital. Ya, jadi meskipun dia sudah turn around dan dia punya potensi growth yang begitu masif, ya, tapi dengan valuasinya mahal banget bahkan, ditambah juga ada potensi kompetisi, ya. Poin-poin ini bisa jadi bahan pertimbangan nih untuk teman-teman nentuin apakah kalian mau beli sahamnya atau enggak. Dan terakhir yang juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk beli saham Superbank atau enggak itu adalah underwriter-nya.
Ya, di sini gue share ya, underwriter dari saham Superbank, IPO saham Superbank itu adalah CSLE Sekuritas atau KZ, Sukor Sekuritas atau AZ, Trimegah Sekuritas atau LG, dan Mandiri Sekuritas atau CC. Ya, teman-teman bisa pakai data dari underwriter ini untuk bisa pertimbangin nih, apakah mau beli saham Superbank atau enggak. Karena underwriter itu bisa menentukan pergerakan harga saham untuk beberapa hari sampai beberapa minggu ke depan. Ya, jadi untuk jangka pendek, buat teman-teman yang memang ngincer keuntungan jangka pendek, teman-teman bisa pertimbangin ya, mau beli saham Superbank atau enggak itu berdasarkan underwriternya ini. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih IPO dari saham Supa dan gimana prospek saham Supa untuk kedepannya. Nah, menurut kalian gimana nih untuk prospek dari saham Supa ini untuk kedepannya? Menurut kalian apakah saham Supa ini menarik atau mungkin kurang menarik? Atau mungkin kalian punya pandangan lain? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi informasi tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk mendukung Todopedia untuk kedepannya bisa memberikan konten yang lebih baik lagi buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.